sekarang kita masuk kepada bagaimana si suami di bagian kasur ini yang punya tanggung jawab bagaimana kasur ini bisa berhasil itu 80% ada pada si laki-laki. Jadi bukan pada perempuan. Karena apa? Karena perempuan itu paling susah dipuaskan di kasur dibandingkan laki-laki. Laki-laki itu gampang dipuaskan. Kalau perempuan itu ada hambatan dalam urusan emosi. Nah, maka si laki-laki inilah mesti punya keterampilan dewa. Nah, untuk punya keterampilan dewa, maka kita perlu kenali spot-spot area mana yang bagi si istri tadi gampang dirangsang. Nah, di sini ada spot-spotnya. Jadi kalau all spot ini seluruh anggota badan, beda orang bisa beda vital spotnya. Ini bisa beda sesuai mesin kecerdasan, bisa memang spesifik. Misalkan ya, sama-sama sensing nih istrinya. Nah, vital spotnya, area yang gampang dirangsang antara sensing yang ini sama sensing yang ini bisa beda. Maka ini butuh dieksplorasi. Maka suami istri silakan Anda eksplorasi. Nanti ditanyain istrinya, kira-kira kamu bagian mana yang gampang dirangsang? Nah, dites, benar nggak itu gampang terangsang? Nah, silakan itu nanti PR-nya dicari. Nah, kalau spot ini, bagian penting yang sarafnya lebih peka. Nah, itu berada di belakang kuping, punggung. Makanya kalau orang sebelum bercinta, jangan langsung buka baju. Jadi dia harus menyentuh area spot ini tadi. Vital spot, nah itu baru masuk ke area vital spot. Jadi daerah paling sensitif saat berhubungan seks. Ini ada penis, vagina, payudara, klitoris. Klitoris ini yang sebelum vagina. Nah, G-spot ini yang di dalam. Nah, X-spot ini, X artinya yang berbahaya, sensitif, bisa berpengaruh antara harga diri. Jadi kalau itu dilakukan, kayaknya akan mempengaruhi sama harga diri kita. Nah, sifatnya bisa tempat-tempat yang agak kotor gitu kan. Di antara kubul dengan dubur. Jadi kan lubang depan sama lubang belakang, ini kan yang satu haram, yang satu halal. Nah, dia berada di wilayah yang rawan. Nah, itu bisa masuk situ. Atau ekspor pada vaginanya wanita itu ada di wilayah-wilayah yang rawan juga untuk dijilati. Super sensitive spot bagian yang mudah dirangsang. Ini tergantung masing-masing. Nah, ini kaitannya sama yang di depan tadi nih, asport. Nanti silakan teman-teman dieksplorasi pasangannya. Mana yang paling super sensitif di luar dari yang tiga ini. Nah, itu biasanya ada. Ada orang-orang tertentu. Nah, drive ini berdasarkan drive. Kalau dia introvert, maka dia lebih sensitif wilayah kiri. Kalau dia extrovert, dia lebih sensitif wilayah kanan. Berarti kalau dia sensing introvert, berarti payudara kirinya lebih sensitif. Mata kirinya lebih sensitif. Hidung kirinya lebih sensitif. Kaki kirinya lebih sensitif. Paha kirinya lebih sensitif. Itu artinya gitu ya. Jadi dibelah aja gini nih. Kalau dia introvert, berarti bagian kiri lebih sensitif. Extrovert bagian kanan. Kalau dia insting, yang tengah-tengah. Jadi payudaranya bukan kiri kanan yang insting yang senang, tapi tengah payudara tadi. Nah, sampai ke bawah. Nah, untuk foreplay, sensing itu senang area yang kering-kering. Nah, thinking area yang dingin-dingin. Jadi kering-kering ini mainnya di tanah. Bukan gitu ya. Upayakan tempat bercinta jangan sampai basah. Jadi biasanya kecenderungannya orang sensing karena senang kering lebih 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 nyaman di kasur daripada di kamar mandi. Gampangnya gitu ya. Karena di kamar mandi kan basah. Kalau thinking area dingin, berarti pasti kan ada AC. Ya. Atau tubuhnya ini tubuh yang area dingin. Juga bisa. Tubuh yang area dingin disentuh. Kalau sensing tubuh yang areanya kering. Bisa disentuh. Nah, kalau titing, tubuh bagian tubuh yang areanya basah. Atau tempatnya juga basah. Saya menjawab kenapa suka mie Aceh basah. Tapi kalau mie Aceh kuahnya terlalu banyak, kurang suka. Jadi yang basah-basah aja. Nah, jadi nanti di couple itu nanti akan ketemu nih kalau pasangannya intuiting sama thinking. Nah, jadi ketemu tuh area mana yang bagus. Biar ketemu antara dingin dan basah. Sederhananya gitu. Nah, kalau feeling nih tubuh yang areanya panas. Biasanya selangkangannya itu lebih panas. Nah, kalau insting area yang mengandung banyak air. Nah, gaya bercinta. Orang sensing senangnya sesuatu yang rutin dan berurutan.
Rutin itu artinya apa? Jelas harinya. Hari Senin, hari Selasa, hari Sabtu. 3S berarti kan. Jam berapa? Jam 21 lewat 1 menit misalkan. Jadi rutin dan berurutan. Langkah-langkahnya mesti urut. Jadi orang sensing ini nggak bisa model tiba-tiba. Tapi nanti kalau kelama-kelamaan, kalau sudah terbiasa, dia kan punya myelin juga. Kebiasaannya nanti bisa ngikut. Nah, kalau orang thinking, gaya bercinta itu the point. Ini yang membuat orang thinking kadang kurang foreplay, kurang banyak foreplay. Tapi kalau Anda punya pasangan thinking, ya udah kurangi aja foreplaynya. Yang susah itu kalau pasangannya orang kanan. Sensing sama thinking masih aman ini. Tapi begitu pasangannya satu thinking, satu intuiting. Intuiting ini butuh foreplay. Feeling butuh foreplay. Nah, thinking ini enggak. Tapi kalau thinking ini punya penis yang kuat, tidak gampang keluar, maka foreplay-nya dia bisa dia gantikan dengan tusukan yang lebih banyak. Jadi kalau standarnya tadi tusukannya 3 kali 80, si thinking ini bisa mengkompensasi foreplay-nya dengan memperbanyak. Berarti bisa 5 kali 80. Sehingga walaupun tidak ada foreplay kepada tipe yang ini, mereka bisa sama-sama terpuaskan. Nah, kalau intuiting, dia gaya bercinta sesuai tema. Nah, dia tema misalkan istrinya jadi perawat. Saya punya pengalaman kemarin waktu di Mekah, ketika istri saya pakai cadar, terus saya nengoknya, kok agak lain ya saya bilang. Jadi agak beda, memang betul. Begitu si istri ini berbeda temanya, berbeda nuansanya, ada perubahan yang sesuai dengan tematik, berbeda memang gairah pasangan tadi ketika melihat dia. Kalau feeling nafsunya besar, tenaga kurang. Jadi lebih senang orang feeling ini dilayani gampangnya ya. Nah, kalau insting ini liar, artinya apapun gaya bercinta yang itu di luar dari normatifnya kebanyakan orang, insting ini bisa lakukan. Ya, itu maksudnya liar itu begitu. Di luar dari normatif orang pun dia bisa lakukan. Nah, keterampilan dewa, cara menaklukkan istri. Untuk menaklukkan istri, artinya membuat istri supaya orgasme, kita cuma sebagai suami itu cuma fokusnya sama dua hal ini aja. Ya, pertama sebelum kita penis masuk ke kelaminnya perempuan tadi, puaskan dulu istri tadi orgasme di klitoralnya. Jadi klitoral itu antara penis antara vagina tuh ada daging kecil itu kita sentuh-sentuh dulu sampai dia orgasme sekali. Kalau si istri ini susah orgasme, sebaiknya istri ini orgasme lah dulu di sini di bagian ini. Tapi kalau tipikal istri yang gampang orgasme, Anda boleh skip bagian ini. Nah, gitu ya. Jadi nanti kalau punya klien yang istrinya susah orgasme, silakan si suami ini disarankan sama istri ini disarankan, coba deh orgasme pertamanya lewat ini dulu, supaya nanti ketika suami membuat istrinya orgasme melewati vagina, si istri ini lebih mudah dapat karena sudah dapat sekali. Jadi ini pintu gerbangnya pertama. Nah, karena apa? Ini cuma bisa sekali. Jadi klitoral ini pintu gerbangnya seks yang pertama. Ini dulu yang dimasukin. Dan hanya terjadi sekali. Nggak bisa dua kali. Nah, untuk yang kedua kalinya baru lewat vagina. Ingat tadi seorang istri itu bisa 9 kali orgasme. Kalau laki-laki itu cuma 1 kali. Jadi klitoral perempuan itu besar atau kecil lihat dari pembatas hidungnya. Ini tadi sudah kita pelajari. Kalau menonjol keluar hidungnya, klitoralnya besar. Mudah distimuli kalau dia besar. Biasanya pada orang sensing atau feeling, itu gampang distimuli. Tapi kalau sensing dan feelingnya gampang orgasme lewat vagina, ya Anda boleh skip yang ini. Ini lebih disarankan untuk yang sensing dan intuiting pada perempuan yang susah untuk orgasme. Anda boleh, sorry, thinking dan intuiting. Nah, karena ini klitoralnya kecil. Nah, kalau sensing dan feeling, ini lebih gampang buat orgasme. Kalau standarnya tadi ya, suaminya standar penisnya bayangan hidup sama pandangan hidup atau pegangan hidup masih bisa lah. Tapi kalau udah standarnya perjuangan hidup, maka Anda harus perbaiki bagian itu dulu. Nah, kalau sudah orgasme di sini, baru nanti masuk ke orgasme vagina. Nah, disebut ejakulasi dini jika kurang dari 80 tusukan suami sudah orgasme. Maka Anda harus
Itu jadi indikator, maka diperbaiki dulu stamina si suami. Sebaiknya tusukan 80 sprint. Nah, saya mau jelaskan dulu yang sprint ini kayak apa. Kadang kita laki-laki ini merasa cepat-cepat dimasukin ke vagina, itu istri akan puas. Ternyata tidak. Ada rumusannya, 3 kali sprint. Jadi anggap gigi 1, gigi 2, gigi 3 kalau dalam mobil. Kalau bisa sampai 4, gigi 4. Jadi tusukan pertama sampai ke 80, ini anggap masih gigi 1. Jadi 1 pelan-pelan. Nanti udah mau masuk ke 80 yang kedua, itu masuk ke gigi 2. Jadi lebih cepat tusukannya. Lebih cepat dari yang pertama. Yang 80 pertama. 80, 80. Nah, sampai nanti yang keempat, kalau Anda mau 4 kali atau mau 3 kali, sampai nanti yang keempat, selesai yang keempat, ini ngulang lagi ke yang 1, kalau masih sanggup. Nah, ngulang lagi ke 1. Begitu seterusnya. Jadi kalau Anda sprintnya bisa, ini berarti kan 1 kali sprint. Berarti nanti bisa 2 kali sprint, atau sampai 3 kali sprint, terserah. Nah, jadi hitung aja nanti, 80 kali 3. Nah, ini yang disebut sprint. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi nanti 3 ulangin lagi dari 1. Atau ada juga bisa, Anda nggak usah terlalu banyak bergerak, penisnya laki-laki, suruh si istri tadi yang goyang. Sehingga nanti si istri tadi bisa memposisikan penisnya laki-laki tadi sesuai dengan wilayah yang dia merasa nikmatnya di mana. Nah, ini salah satu, ini tipsnya. Jadi cara menaklukkan istri di kasur cuma 2 ini aja, teman-teman. Ya, untuk urusan kasur. Ini di luar dari, ini dengan asumsi ya, dengan asumsi secara psikologis dua-duanya sama-sama sehat. Kalau secara psikologis bermasalah, ini biasanya nggak works juga. Jadi psikologisnya sehatkan dulu. Ada cara menaklukkan lewat vagina tadi sudah. Nah, ini ada sedikit lewat G-spot. Tapi kalau teman-teman bisa eksplorasi ini ada tipsnya bagaimana menstimulus G-spot. Kalau G-spot ini bisa ditemukan, ini yang disebut istri itu bisa 9 kali orgasme. Karena di G-spot ini bisa berkali-kali temukan. Nah, cara menstimulusnya, nah sudah ada di sini. Bagaimana cara menaklukkan suami? Kalau suaminya tipikal sulit untuk apa namanya, atau tipikal yang ejakulasi lah. Nah, si istri tadi bisa membantu dengan cara meraih, meremas, memberi dorongan semangat. Berikan kata-kata yang membuat suami itu bangga. Aduh, punya abang kok besar banget. Punya abang nih kok keras banget. Itu tuh ucapkan, teman-teman. Itu bisa membuat suami bergairah di atas kasur. Cetuskan kata-kata sanjungan, jadi meyakinkan pasangan. Nah, lelaki senantiasa ingin dikatakan hebat di tempat tidur. Jadi Anda kalau mau mematahkan gairahnya laki-laki, bilang aja, kok letoy kali bang? Itu langsung drop tutuk. Kemudian bisa menukar posisi. Ya, permainan tangan sambil mengunyah atau mengisap. Istri boleh agresif. Nah, ini tantangannya buat orang-orang sensing nih sama thinking. Istri-istri sensing thinking ini kurang agresif kadang. Nah, nggak usah nunggu mereka agresif. Ajarin aja bagaimana agresif yang sesuai versinya kita mau. Nah, ajarin aja. Nanti kalau diajari bisa itu. Kemudian ada variasi dan istri pandai merangsang suami. Ya, nanti kalau suami lagi kerja dicolek-colek barangnya, disentuh-sentuh bagian itunya itu bisa tuh merangsang. Nah, itu jadi deliberate romantic juga bisa. Mohon maaf, saya bukan vulgar, tapi untuk jadi contoh aja ya teman-teman. Saya tuh punya deliberate romantic di kasur sama istri. Anda begini, ini idenya muncul gara-gara gini, daripada melarang suami atau melarang pasangan megang HP, ya kan? Kan kita kalau melarang pasangan kan kalau di tempat tidur, kalau dari tempat tidur dua-dua pasti pegang HP kan? Nah, saya punya ide, jadikan deliberate romantic. Saya bilang, Bun, ini tangannya kalau dua-dua pegang HP, mubazir. Yuk, tangan yang satu biar berpahala, pegang yang ini, saya bilang. Jadi kita arahkan. Nah, tangan yang saya pegang yang bagian ini. Ya udah kita main HP satu tangan aja. Jadi kan nggak ada masalah main HP. Nah, itu juga masuk bagian dari deliberate romantic di dalam couple hour. Nah, yang kayak gitu teman-teman silahkan setting, silahkan disengajain gitu loh. Kadang istri lagi ngapain kita colek,
Itu juga bagian dari deliberate romantic. Dicolek payudaranya ya kan. Nah, dicolek pantatnya itu juga bagian. Nah, karena istri saya sensing, terpaksa lah saya ngajarin. Kan dia nggak punya inisiatif kan. Nah, saya ajarin ini yang kamu lakukan, ini. Jadi itu ada beberapa tuh yang saya senang kalau itu dilakukan. Nah, itu boleh kita desain teman-teman ya. Dan itu mesti diciptakan. Nah, terakhir ini ending. Bagaimana kita mengending? Kan tadi kita sudah bahas tuh bagaimana memuaskan istri lewat klitoral sama vagina. Baru tadi kita bahas bagaimana kita menciptakan yang romantis-romantis. Nah, setelah kita bercinta, jangan langsung ditinggalkan. Ya, ini bicara adab, lebih ke adab. Ya, setelah kita sama-sama orgasme, maka kecuplah pasangan atau istri kita. Bisikan kata-kata yang membangun, memotivasi. Kemudian ngobrol. Ya, jangan langsung tidur. Agak ngobrol dulu sebentar. Nah, bagi seorang istri, cintanya istri karena kasih sayang dari suaminya. Jadi kalau istri tadi jatuh cintanya kurang ke kita, apa indikatornya? Istri itu rasa cintanya kurang. Kata-katanya udah tajam, kata-katanya udah ketus, eh, nadanya sudah tinggi. Itu berarti indikator rasa cintanya, rasa kasih sayangnya sudah berkurang. Ya. Nah, kebenciannya ada pada kebohongan. Nah, inilah alasan saya. Kalau ada kasus suami istri yang kasusnya sudah pada perselingkuhannya sudah sampai kepada perzinahan, saya kurang mau menyelesaikan masalahnya karena ini istri itu udah masuk tahap benci dan mengobati bencinya susah. Jadi kalau saya bilang ibu, bisa nggak kebenciannya hilang? Pasti susah kan? Nah, kebencian ini nanti akan terbawa terus. Akhirnya hubungannya jadi nggak ini. Nah, daripada benci, lebih bagus lepaskan atau ikhlaskan. Dia nikah sama itu, udah benci sekalian. Jadi cuek sekalian, gampangnya gitu kan. Udah benci sekalian, jadi gak usah diurus lagi dia. Biarkan perempuan itu yang ngurusin dia. Kita urus diri kita sendiri, biarkan dia, udah izinkan dia nikah, kita dapat pahala sebagai istri. Dia terhindar dari zina, udah izinkan. Udah kita urus diri kita sendiri. Kalau saya lebih sarankan gitu seringnya. Nah, keluhan istri saat suaminya dingin, tidak memperhatikannya. Jadi kalau ada istri-istri mengeluh tentang suaminya, maka treatmentnya apa? Bikin suami ini memperhatikan hal-hal kecil yang itu jadi atensi istrinya dan itu dikerjakan. Jadi nanti berkuranglah keluhannya. Kebahagiaan istri saat suaminya bersikap hangat kepadanya. Nah, jadi tidak bersikap dingin atau cuek ya. Nah, kecantikan istri saat suami memanjakannya. Nah, jadi kalau Anda mau istrinya cantik, manjakan dia. Nah, cara memanjakannya sesuaikan dengan mesin kecerdasannya, jangan sesuaikan dengan mesin kecerdasan kita. Nah, jadi nanti salah.